Oke, saya akan melakukan simulasi dari materi sistem persamaan linier yang sudah saya terangkan kemarin gitu ya. Untuk memperjelasnya, saya lakukan simulasi dengan menggunakan Excel. Semoga kalian lebih paham lagi gitu ya. Bagaimana langkah-langkah dari penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss gitu. Nah, ini contoh kemarin bahwa ada 4 persamaan linier dengan P1 seperti ini, P2-nya seperti ini persamaannya, P3-nya seperti ini, dan P4-nya seperti ini. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa permasalahan yang harus diselesaikan dalam sistem persamaan linier adalah mencari nilai atau angka X0, X1, X2, dan X3 gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya? Kemarin sudah saya jelaskan kita dapat melakukan dengan menggunakan sistem metode triangularisasi gitu ya dari SPL atau segitiga. Di mana di situ kita menerapkan metode eliminasi Gauss dengan menggunakan sejumlah operasi baris elementer atau OBE gitu ya. Apa saja yang termasuk dalam operasi baris elementer ini gitu ya. Yang pertama adalah menukar posisi dua buah persamaan, dua buah matrik bisa kita tukar. Berikutnya kita bisa menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain gitu ya. Jadi kita bisa melakukan proses penambahan atau penjumlahan gitu ya terhadap sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain gitu ya. Bisa menambah, bisa mengurangi, pokoknya melakukan operator pengurangan atau penjumlahan gitu ya. Yang ketiga adalah dengan mengalihkan sebuah persamaan dengan lambda atau dengan konstanta sembarang konstanta asalkan dia tidak nol, tak nol konstantanya. Oke, lanjut. Dari persamaan ini kita bisa melakukan mentransfer gitu ya ke dalam bentuk seperti ini. Untuk persamaan 1, Anda lihat koefisiennya dari persamaan 1 adalah untuk X0 ada 1, X1 1, X2 0, X3-nya 3, dan konstantanya 4. Atau B-nya kemarin 4 gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan B1-nya seperti ini. Ini adalah koefisien dari variabel-variabelnya X0 sampai X3. Kemudian untuk persamaan kedua, kita juga melakukan hal yang sama, berarti kita memasukkan koefisien dari persamaan kedua. 2, 1, min 1, 1, dan konstantanya adalah 1 atau B-nya 1. Oke, untuk P3, Anda lihat koefisien dari P3, 3, min 1, min 1, 2, min 3. Oke, kemudian untuk persamaan P4, Anda lihat, min 1 koefisiennya untuk X0, kemudian 2 koefisien untuk X1, 3, min 1, 4. Nah, akhirnya kita seolah-olah membentuk matriks seperti ini gitu ya. Yang merupakan elemen-elemennya merupakan koefisien dari persamaan-persamaan linear ini. Mulai dari P1 sampai P4. Oke. Karena kita menggunakan metode triangularisasi gitu ya, di mana kita melakukan pengenolan terhadap elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Oke, berarti langkah pertama kita melakukan pengenalan terhadap apa? Melakukan pengenalan terhadap elemen ini. Di bawah diagonalnya kan ini ya. Melakukan pengenalan terhadap dua ini. Nah, ketika kita mau melakukan pengenalan terhadap dua ini dengan menggunakan P1, maka kita akan melakukan operasi seperti apa? Menggunakan yang mana? Menggunakan yang nomor 3. Kita mengalihkan P1, persamaan 1 ini dengan konstanta 2 atau lambda 2 kemarin. Berarti untuk P1 nanti akan berubah menjadi 2, 2,
0, 6, 8. Kan gitu. Oke. Nah, makanya di sini saya menuliskan bahwa ketika kita mau mengenolkan angka 2 ini dengan menggunakan persamaan 1, kita mengalihkan semua koefisien yang ada di P1 ini dengan konstanta 2. Oke. Setelah kita kalikan 2 tadi, kita bisa melakukan proses ini. Nah, ini. P2 berarti persamaan kedua dikurangi 2 persamaan 1. Karena kita sudah mengalihkan persamaan 1 ini tadi dengan konstanta 2. Min 2 P1, nah, di-replace kemana? Di-replace ke persamaan 2 yang baru. Oke. Akhirnya kita akan menemukan persamaan keduanya. Nah, dengan menggunakan ini. Berarti kalau misalkan ini ya, saya cek bahwa ini Anda lihat ini persamaan 2 yang baru. Hasil ini adalah berisi tentang persamaan 2 yang baru dengan menggunakan rumus ini. Bahwa bagaimana? Persamaan 2. Persamaan 2 kan ini ya. Kemudian dikurangi dengan 2 kali persamaan 1. Bentar. Ini saya pindah dulu. Berarti sama dengan 2 bentar kok jadi gini. Oke. Sama dengan P2. P2 kan ini ya. I 16. Oke. Dikurangi 2 kali persamaan 1. Persamaan 1 ini. Nah, ini kan. Oke. Hasilnya adalah 0. Nah, berarti kita bisa melakukan saya hilangkan juga. Kita bisa melakukan samping. Nah, seperti ini. Jadi ini juga sama. Ini adalah P2. P2 kan ini. Untuk X1. Untuk variabel X1. P2 dikurangi 2 kali P1. Dikurangi 2 kali P1. Oke. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Akhirnya kita akan menemukan P2 seperti ini. Oke, sudah kan? Kalau sudah perhatikan, berarti kita sudah melakukan pengenalan terhadap elemen di bawah diagonal utama tapi masih satu elemen saja. Langkah selanjutnya kita akan mengenalkan yang mana? Ini, 3. Dengan menggunakan mana? Menggunakan persamaan 1 lagi. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita melakukan proses pengenalan terhadap elemen di sini, 3, dengan menggunakan persamaan 1, tentu saja kita bisa menggunakan atau mengalihkan sebuah konstanta ke semua koefisien dari variabel P1. Beserta konstantanya ini. Kita kalikan semua dengan 3. Akhirnya nanti kan 3, 3, 0, 9 sama 2, 12. Oke. Paham ya sampai di sini? Nah, berarti kita bisa membentuk gitu ya, membentuk atau menjelaskan bahwa
P3 yang baru ini, P3 yang baru ini itu diperoleh dari mana? Karena kita mau mengenalkan yang elemen ini, P3 yang baru ini diperoleh dengan P3, P3 ini. Jadi ini adalah asalnya gitu aja, supaya gampang. P3 ini dikurangi dengan 3 kali P1. Supaya nanti hasilnya P3 yang baru ini 0 gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan seperti ini prosesnya. Untuk P3 sama dengan ikuti rumus ini. Ikuti rumus ini. P3 berarti ini P3 oke. Dikurangi 3 kali P1. Oke, 3 kali P1. Jadi sama dengan 0. Kita seret ke samping. Nah, ini juga sama. Ini berarti koefisien ini dari X1, P3 di sini dikurangi 3 kali P1. Hasilnya di mana? Hasilnya ditempatkan di P3 yang baru untuk koefisien X1. Sama semua. Nah, oke. Jadi ini adalah P3 yang baru. Kita sudah berhasil melakukan pengenolan terhadap elemen yang sini tadi. Nah, langkah selanjutnya mana yang harus dinolkan? Tentu saja yang harus dinolkan ini. Karena kan sudah selesai ya ini ya. Ini sudah 0. Berarti selanjutnya langkah berikutnya di bawah nanti adalah ini yang dinolkan. Dengan menggunakan apa? Tetap dengan menggunakan P1. Berarti bagaimana? Ini min 1, ini 1. Operasinya apa berarti? Operasinya tentu saja kita tinggal melakukan penjumlahan P4 ditambah P1, hasilnya digunakan atau menjadi P4 yang baru. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa melakukan, nah ini operasinya. Nah, jadi tetap kita hanya menggunakan operasi penjumlahan saja. Nah, akhirnya kita akan menemukan P4 yang baru seperti ini. P4 yang baru seperti ini. Hasilnya diperoleh dari mana ini? Ya tentu saja ini sama dengan P4 ditambah dengan P1. P4 ditambah P1 berarti min 1 ditambah 1, 0. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 0, 3. Min 1 ditambah 3, 2. 4 ditambah 4, 8. Berarti kita sudah menemukan P4 yang baru. Apakah sudah selesai? Belum. Karena kita menggunakan triangularisasi, berarti kita harus mengenalkan yang mana lagi? Karena ini diagonal utamanya, berarti kita harus mengenalkan ini, sama ini. Langkah itu akan selesai gitu ya, iterasinya akan selesai.